Kalau misalkan dulu Nabi wafat ada yang nahlilin, saya bakal ngikut ente dah. Kira-kira ada nggak riwayat para sahabat pada tahlilan? Ada nggak, Pak? Kagak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu, cuman hadisnya ada yang menjelaskan tentang itu. Sekalipun tidak dilakukan oleh para sahabat, kata Imam Syafi'i, tetap tidak bisa dikatakan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para ustaz, para kiai, jamaah sekalian, wabil khusus yang kami muliakan, Mustasyar MPCN Utama Selatan Ki Jesman, Ketua Tanfidiyah MPCN Utama Selatan Ki Haji Dede Ismail, Ketua Tanfidiyah Rois Syuriah Desa Makarsari Bapak Kiai Abdurrahman, Ketua Tanfidiyah Makarsari Bapak Kiai Suhal, tidak lupa Ibu Tanfidiyahnya Pak Irfan. Oh, Roisnya Pak Suhal. Kebalik. Ketua Tanfidiyah Rois Syuriah Kang Ustaz Lutfan, Rois Syuriah Ustaz Suhal, dan juga tidak lupa Ibu Lurah kita, Ibu Lurah Makarsari, Ibu Eka Linda. Ibu Linda Eka. Oh, Ibu Linda Eka. Para kiai, para ustaz sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali berkumpul bersilaturahim di acara Majelis Majelis Cabang Nahdlatul Ulama, acara Khatmul Quran yang alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan ya, 3 tahun ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah. Shalawat wa salam semoga Allah melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kemarin kita jelaskan tentang masalah bid'ah. Ketika ada sesuatu yang baru, yang baunya itu bau-bau agama, jangan sampai kita langsung menjas itu adalah bid'ah, itu sesat. Tetapi butuh kajian yang sangat mendalam untuk memastikan sesuatu itu apakah keluar dari ajaran Islam atau tidak. Butuh kajian yang serius, sesuatu itu apakah tergolong dalam bid'ah yang memang sayyi'ah atau tidak. Maka kita bersama-sama mengkaji kitabnya pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika ada sesuatu yang baru, hal yang pertama yang harus kita teliti terlebih dahulu adalah perbuatannya itu. Ketika sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka perbuatan itu dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Yang kedua, al-mizanus tsani, timbangan yang kedua adalah i'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummatil 'amilina bi thariqis sunnah. Mempertimbangkan kaidah-kaidah para ulama dan juga para salafus sholih al-'amilina bi thariqis sunnah, di mana mereka sudah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fama khalafaha, dan sesuatu yang berbeda dengan kaidah-kaidah tersebut di kulli wajhin, dari segi seluruh aspeknya, fala ibarata bihi, maka itu tidak bisa dianggap sebagai sunnah. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun, dan yang sesuai dengan kaidah pokoknya maka itu dianggap hak. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan, apabila berbeda dalam masalah furu' dan asalnya, fakullun yusba'u asluhu wa daliluhu, maka harus diikutkan ke asal dan juga dalilnya. Wa qad waqa'a min qawaidihim annama amila bihi salaf, dan ada kaidah yang memang sudah kita pegang. Bagaimana bunyinya? Annama amila bihi salaf wa tabi'ahumul khalaf la yashihu ayyakuna bid'atan wala madmumatan. Sesuatu yang dilakukan oleh salafus sholih. Salafus sholih itu berarti dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu dinamakan salafus sholih. Kemudian diikuti oleh ulama kontemporer, ulama khalaf, maka hal itu tidaklah sah dikatakan sebagai bid'ah dan juga tidak boleh dikatakan sebagai mazmuman, hal yang tercela. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihhu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Sebaliknya, sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran mereka dari segi segala sisinya, maka tidaklah sah dikatakan sunnah dan juga tidak boleh dikatakan terpuji. Wa ma athbatu asluhu wa lam yarid anhum fi'luhu. Adapun sesuatu yang ada dasarnya tetapi para ulama terdahulu tidak mengerjakannya, maka bagaimana hukumnya? Dasarnya ada, tetapi para ulama tidak menjalankannya. Para ulama zaman dulu. Faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan bid'atun, itu bid'ah. Kata Imam Malik bid'ah. Li'annahum lam yatrukuhu illa li'amrin 'indahum fihi. Sebab apa? Sebab mereka tidak meninggalkan sesuatu terkecuali karena memang mereka tidak sepakat akan hal itu. Ya, tapi waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, laisa bibid'atin, kata Imam Syafi'i yang enggak bid'ah. Wa illam ya'mal bihi salaf, sekalipun ulama terdahulu tidak menjalankannya. Li'anna tarkahum lil amali bihi, sebab mereka meninggalkan perbuatan tersebut qad yakunu li'udhrin, bisa jadi karena ada alasan qama bihim fil waqti, yang ada di saat itu. Jadi kata Imam Syafi'i tidak bid'ah, karena bisa jadi mereka tidak melaksanakan itu karena ada alasan. Yang penting ada dasar dari hadis Nabi atau ada dasar dari Al-Quran. Aulima huwa afdalu minhu, atau memang mereka tidak melakukan hal itu karena ada sesuatu yang lebih utama. Wal ahkam ma'khudatun minasyar'i, dan semua hukum itu harus diambil dari syariah, dari hadis Nabi Muhammad atau langsung dari Al-Quran. Waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun. Juga mereka berbeda. Misalkan ada hal yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, tidak ada keterangannya, tetapi hanya ada petunjuk-petunjuknya saja. Faqala Malik, Imam Malik mengatakan bid'atun, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan laisa bi bid'atin. Kata Imam Syafi'i tidak bid'ah. Jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengklasifikasi sesuatu itu bid'ah atau tidak bid'ah berbeda. Dan harusnya perbedaan ini sudah ada dari zaman dulu, kita tinggal mengkaji saja. Tidak usah saling gontok-gontokan. Wastanada li haditsin, Imam Syafi'i bersandar kepada hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afwun. Kata Imam Syafi'i, ada hadis mengatakan ma taraktuhu lakum, sesuatu yang saya tinggal untuk kalian yang tidak saya kerjakan, kata Nabi, fahuwa afwun, maka itu dimaafkan.
Wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarati. Karena inilah mereka berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, berbeda pendapat ketika seseorang menabuh rebana. Hadroh. Mungkin hadroh itu kata Imam Malik bid'ah, kata Imam Syafi'i bukan bid'ah. Wa dzikri bil jahri, kemudian mengencangkan zikir, mengeraskan zikir. La illallah, kata Imam Malik bid'ah. Kata Imam Syafi'i yang kagak bid'ah. Makanya orang Indonesia enak ngikutnya Imam Syafi'i. Kemudian wal jam'i wa du'ai, doa bareng-bareng atau zikir bareng-bareng, doa dengan mengeraskan suara. Il warada fil hadis, kata Imam Syafi'i, karena di dalam hadis ada at-targhibu fihi yang menerangkan hal itu. Walam yarid 'anis salafi fi'luhu, tetapi ulama salaf tidak pernah menjalankannya. Di dalam hadisnya ada, tetapi ulama salaf tidak mengerjakannya. Sehingga sekarang ini banyak orang terjebak. So kalau misalkan dulu Nabi wafat ada yang nahlilin, saya bakal ngikut ente dah. Kira-kira ada nggak riwayat para sahabat pada tahlilan? Ada nggak, Pak? Kagak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu, cuman hadisnya ada yang menjelaskan tentang itu. Sekalipun tidak dilakukan oleh para sahabat, kata Imam Syafi'i, tetap tidak bisa dikatakan bid'ah. Thumma lahu qail la yakun mubtadi'an indal qail bimuqabili hukmihi bima addahu ijtihaduhu alladhi la yajuhu ta'dihi. Berikutnya, orang yang berpendapat bahwa itu bid'ah tidak diperkenankan untuk mengatakan kepada orang yang menjalankan yang menurut keyakinannya itu adalah bid'ah sebagai ahli bid'ah. Kayak misalkan ada orang menganggap bahwa zikir jamaah itu dianggap bid'ah. Orang yang menganggap bahwa zikir berjamaah bid'ah tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk mengatakan bahwa orang yang berzikir itu adalah ahli bid'ah. Karena mereka punya dalilnya sendiri-sendiri. Mungkin yang mengatakan bid'ah karena mengambil pendapatnya Imam Malik, yang menjalankannya itu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ini berbeda-beda sebab hal ini adalah wilayahnya wilayah ijtihad. Kalau wilayah ijtihad, maka benar dua-duanya, Pak. Kalau wilayahnya itu adalah wilayah ijtihad, ketika seseorang berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka pahalanya dua. Pahala ijtihadnya dan pahala benernya. Kalau misalkan ternyata hasil ijtihadnya salah, pahalanya satu. Dia mendapatkan pahala ijtihadnya saja. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Dulu itu Nabi Muhammad mengutus pasukan untuk memerangi Bani Quraidah. Untuk memerangi Bani Quraidah. Kata Nabi Muhammad, la yusalliyanna ahadun, salah seorang di antara kalian tidak boleh ada yang sholat terkecuali nanti di Bani Quraidah. Tidak ada yang boleh sholat asar terkecuali nanti di Bani Quraidah, kata Nabi. Ternyata nyampe di pertengahan jalan masuk waktu asar. Ada sahabat yang langsung sholat saat itu, ada sahabat yang sholatnya nanti ketika sudah masuk ke daerah Bani Quraidah. Kata sahabat yang sholat di jalan, maksud Nabi mengatakan kita tidak boleh sholat kecuali nanti di Bani Quraidah, maksudnya supaya kita jalannya cepet-cepet, supaya larinya kenceng kudanya. Jadi Nabi mengatakan nanti sholat asarnya kalian harus di Bani Quraidah, maksudnya supaya jalannya kenceng. Ternyata jalan udah kenceng, kemudian sudah masuk waktu asar ya langsung sholat.
Kata satunya lagi yang enggak. Nabi maksudnya tetap sebagaimana sabda Nabi seperti itu, kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Hampir berantem lah. Tapi Nabi membenarkan dua-duanya. Walam ya'id sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum, Nabi sama sekali tidak mencela salah seorang di antara mereka. Fadalla dzalika ala sihhatil amali bima fahima minasyari'. Oleh karena itu dari hadis ini menunjukkan diperbolehkan mengamal sesuai dengan pemahaman kita dari sumber syariat, yaitu hadis atau Al-Quran. Boleh, tetapi tentu yang bisa memahami ini adalah para ulama-ulama yang memang keilmuannya tidak diragukan kembali. Idlam yakun an hawa, yang penting bukan karena hawa nafsu. Kalau misalkan karena hawa nafsu ya repot. Ayat Al-Quran banyak yang dipelintir nantinya. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Yang nggak boleh kan mendekatinya, berarti zinanya kan repot. Sehingga boleh untuk mengamal sesuai dengan pemahaman seorang ulama terhadap sumber-sumber syariat, yang penting tidak berdasarkan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nunggu ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.